Haleluya. Thank you, Ya. thank you. Wow. Satukan hati berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan pagi hari ini hadirat-Mu nyata Tuhan. Sekali lagi Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu ini Tuhan, jangan pernah tinggalkan hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hamba bisa, hamba mampu hanya karena Engkau saja Tuhan. Urapi Tuhan. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu, tetap perkenanan-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak, berfirman untuk kami siap Tuhan. Dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami, haleluya, amin. Shalom. Wow. Saya 2 minggu yang lalu enggak salah yang ketemu di Kaliurang, kapan Mbah? Ketika youth ada retreat, kebetulan saya malam sebelumnya juga ngisi retreat di sana. Saya jumpa, saya terkejut. Wow, Kalinegoro keren. Haleluya, cuma satu doi. Kalinegoro keren. Ayo tunjuk kanan kiri dong, keren. Berikan tepuk tangannya, haleluya. Jujur, saya sering ngisi gereja Pantai Kostal loh. Tapi salah satu yang menurut saya paling istimewa ini karisma loh. Ayo sama-sama dengan saya kata, "Ui." Setuju? Amin. Saya di Pak Samuel Karundeng, sama Pantai Kostal di sana. Sana juga jemaatnya cukup besar. Yes. Tetapi sekali lagi saya percaya bahwa Kalinegoro ini akan terus bertumbuh. Sebelah sini kok nggak ada yang amin ya. Kalinegoro akan terus bertumbuh. Engkau akan berkembang ke kanan, ke kiri, maju, belakang, dan saya percaya campur tangan Tuhan akan nyata. Yang setuju katakan yes. Amin. Anak saya ini jadi penerus yang istimewa. Sing amin Ibu Eda. Siap? Semua mendukung, amin. Hari ini ada sesuatu yang luar biasa. Saya mohon maaf agak terlambat karena teman saya ini paling tidak bisa diajak jalan pagi. Besernya ora karuan ya Pak. Jogja ke sini kok mau kencing kok 6 kali toh Pak. Waduh. Lain kali kalau begitu saya ngajak kamu pagi, berarti saya akan start, siapkan waktu 1 jam prepare hanya untuk ke belakang saja Pak. Tapi saya percaya apapun yang terjadi Tuhan kita dahsyat. Percaya dia dahsyat? Seberapa dahsyatnya dia? Itu tahun 2023, 2024 beda. Saya habis kata-kata hidup kok untuk menggambarkan kedahsyatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Habis kata-kata hidup saya kok. Tuhan, Engkau dahsyat. Iya. Amin. Coba saya mau dengar iya yuk, bareng-bareng yuk. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Berikan tepuk tangannya, haleluya. Jujur yuk, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita? Ketika tahun lalu saya terbaring dengan cancer, saya kesini masih botak waktu itu ya Pak ya. Ini saya kira dong ganteng. Yes. Saya waktu kesini bulan November tahun 2023, kalau betul ya Pak, sebelum saya mulai pelayanan ke Medan, GBI Medan, saya dalam keadaan yang masih agak kurus Pak. Pakai topi yes, tapi begitu buka kan gundul Bu. Tapi saya percaya kok, ketika saya terbaring dulu di Singapura setahun yang lalu, saya nggak tahu kok ke depan mau seperti apa kok. Jangankan tahun lalu, nanti kita turun dari gereja ini nggak ngerti kok apa yang akan terjadi di depan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi jika Tuhan hanya memberikan kesempatan pada kita tidak lebih dari 24 jam. Jika saya katakan, apa yang akan kau lakukan, Setiawan? Tenang nih, ndak ke kamar kecil dulu. Yes. Ayo pertanyaan buat kita yuk. Kita yang pasangan suami istri,
Jika Tuhan hanya tinggal memberikan kesempatan pada kita 24 jam ini akan digunakan apa? Terus setiap saat peluk beliau? Yes. Acap kali kita nggak ngerti loh. Yuk, kesempatan yang kita masih Tuhan berikan kesempatan, pakai sebaik-baiknya. Jika sebelahmu istrimu, pandang dia. Ayo Gus, siapa Gus? Gus, ketap, ketip. Ayo toh. Gigi sudah lengkap begitu kok saya kedap kedip gak wani piye. Ayo. Siapa anakku? Go. Jika misalkan minggu depan belum kesampaian, ini 24 jam terakhir. Misal loh, jangan takut, ini baru misal kok. Saya tahu, sudah biarin aja. Makanya saya ngelirik ke sini tadi ya. Jika lo saya tanya, apa yang akan dilakukan? Tuh. Oke, pada dasarnya saya hanya mau mengingatkan, yuk, cukup panjang Tuhan sudah memberikan kesempatan pada kita. Setuju? Sudahkah engkau lakukan sesuai firman Tuhan? Ini peringatan, terus meneng kabeh Pak. Jangan-jangan waktu-waktu beberapa saat yang lalu adanya engkau hanya membentak nyonyamu loh Gus. Hari ini koreksi yuk. Sederhana kok, kita nggak ngerti kok. Sampai kapan Tuhan memberikan kesempatan. Jalan di depan kita nggak ada yang tahu kok. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya sebetulnya siapkan PowerPoint dengan cantik. Tapi berhubung teman saya ini kencang-kencing baik, aku enggak sempat notol lagi, tapi saya percaya firman itu hidup. Yang setuju katakan amin. Iya. Haleluya. Oke, hari ini satu sederhana ketika kita nggak ngerti apa yang ada di dalam kita. Bahkan kita nggak ngerti jalan yang belum pernah kita lalui sekalipun. Tapi saya percaya, halo hari ini saya ada di sini. Semua hanya karena kehadiran Tuhan saja. Yang setuju katakan amin. Musik ojo nganggur dong. Yes. Jalanmu tak terselami Tuhan. Iki apa iki? Sok pinter padahal ya orang ngerti banget. Kendeli gini wae mau ya lah. Dibantu saya yuk, jalanmu tak terselami Tuhan. Mu tak tersela. Setuju ini? Oleh setiap hati kami. Yes Lord, thank you. Namun satu hal ku percaya, tetap kok ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah. Setiap kali enggak terduga. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Itulah arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu selalu. Itu yang nyata Tuhan. Nyata di dalam hidup. Angkat sembah-Mu yo penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Opa di depan ini nggak ngerti kok. Ketika tahun lalu hanya adanya terbaring, proses kemo berjalan, rambut aja sudah nggak punya. Tapi kalau hari ini aku ada, karena penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Hari ini kita mau belajar dari seseorang yang luar biasa, Yosua namanya.
ketika Yosua mendapat satu tugas yang luar biasa, gantikan tuanmu, Musa. Yosua yang pembantu, Yosua yang belum punya pengalaman, Yosua yang mungkin gak ngerti apa-apa, Yosua yang saat itu saya percaya dalam keadaan yang belum siap sebenarnya. Ada sesuatu yang luar biasa kita mau belajar dari Yosua ini. Ayo coba, biarpun gak bisa dioper per kata, yes, oh lo iso kok. Wah keren. Yuk, siap lalui jalan di depan yang belum pernah kamu lalui. Mau? Keren kok. Ayo klik. Yes. Wah capek ya iseng ini angkat ya. Saya ini bingung Pak, ketika bikin ini biar caranya ongkone gini-gini loh. Yuk satu ayat ini baca bersama dulu yuk. 2, 3. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah. Amin. Yosua saat itu nggak ngerti aku harus bagaimana. Yosua saat itu juga baru gundah gulana. Aku nggak ngerti kok. Karena jalan yang di depan belum pernah kamu lalui, kita juga nggak ngerti jalan di depan kita kok. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tapi sesuatu yang luar biasa ketika Tuhan mengizinkan bahwa Yosua bawa pasukan berjuta-juta, gantikan Moses, gantikan Musa. Yosua dalam keadaan gak tahu loh. Yosua dalam keadaan yang mungkin tidak nyaman dan sebagainya. Ayo mari pagi ini kita mau lalui apa yang belum pernah engkau lalui di depan sana. Klik satu lagi yuk. Yes. Mari lalui jalan di depanmu yuk. Dengan sangat sederhana kok hari ini. Aku nek khotbah karena ndak sepinter Pak Denny, sing enteng-enteng wae. Tapi saya percaya bahwa firman yang simple, Tuhan tidak pernah berbelit-belit kok. Yang setuju katakan amin. Tangkap janji itu. Ketika Yosua nggak ngerti, aku nggak tahu ke depan. Ayat sebelumnya, klik ya, boleh dibantu. Yes. Tadi ayat 4 yang kita baca, sekarang ayat 3. Saya bacakan. Katanya, sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan tabut perjanjian Tuhan. Sama-sama dengan mantap katakan tabut perjanjian Tuhan. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka ini bersama-sama kita baca yuk 2, 3. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Yang setuju katakan amin. Dengan jelas. Kamu harus juga segera berangkat dari tempatmu saat ini dan mengikutinya. Yang setuju katakan amin. Kapan mulai bergerak? Sama-sama dengan saya katakan yuk, segera. Sama-sama dengan saya katakan yuk, segera. Setelah kamu melihat tabut perjanjian. Anda kalau melihat ini gambaran tabut perjanjian. Di atas tutup ini ada kerubim, malaikat, 2 malaikat. Anda melihat gambaran yang sedang begini. Di tengah-tengah itu menggambarkan satu itulah, di situ ada hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya di antara 2 malaikat Tuhan yang sedang ada di atas itu, di tengahnya ada Yahweh, ada Yehova, ada Tuhan.
di tengah-tengah situ. Sederhana kok hari ini kok. Kapan kita mulai boleh melangkah? Ketika engkau sudah tahu bahwa ada hadirat Tuhan. Sing amin pendeta nih, dok meneh aku tak khotbah memburi. Ketika engkau sudah melihat hadirat Tuhan, berangkat. Dari tadi kemana, Bu? Simple. Berarti yang pertama belajar yuk. Klik satu lagi yuk. Yes. Saya percaya bahwa ketika saya mengatakan bahwa saya rindu lihat Karisma Kalinegoro, tapi gak pernah diundang. Saya bukan lihat jumlah jemaatnya, enggak. Di Medan sekali khotbah 4.000 jemaat. Tapi yang 5.000 ini mengangankan saya loh Pak. Karena saya rasakan ada satu hadirat Tuhan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Ketika Anda memuji Tuhan, asal kali saya nggak tahan di sini. Ketika saya melihat Ibu Gembala, saya merasakan satu hadirat Tuhan. Ini anak kecil-kecil yang sedang dilatih tadi. Simple. Tapi acap kali dari yang sekelihatannya sederhana, kita rasakan ada satu hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berarti ini yang paling utama. Ketika engkau belum ketemu dengan hadirat Tuhan, jangan pernah bertindak. Yang setuju katakan amin. Kalau tidak ada Tuhan, ketika tidak ada hadirnya Tuhan, jangan melangkah. Yang setuju katakan amin. Ayo masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya percaya yuk. Simple. Urusan pabrik saya belum selesai. Ngedol pabrik orang gampang ya Pak. Yes. Menjual rumah aja sekarang sulit ya Pak. Tapi saya percaya aku tetap hanya akan melangkah Tuhan ketika engkau sudah hadir. Masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan yuk, masuk lebih dalam. Terus minta bimbingan dia. Amin. Amin. Jujur yuk, koreksi yuk. Waktu-waktu lalu kita yang sudah percaya katanya, apa yang dicari? Acap kali kita hanya mencari 5 roti 2 ikan itu saja. Koreksi yuk. Ke depan tanpa hadirat Tuhan, ini jauh, sebetulnya jauh lebih penting dari 5 roti 2 ikan itu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Hari ini jauh lebih penting ini untuk rasakan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yang lainnya 5 roti 2 ikan, Jehovah Rafa, ya dia yang menyembuhkan itu hanya bonus saja Bapak. Setuju? Setuju? Hari-hari ini berapa banyak yang katanya notabene gereja besar lupa. Saya merasakan Pak Denny mungkin juga sering merasakan ketika acap kali kok sepertinya kapan aku jumpa engkau Tuhan? Kapan kau masuk di dalam hadirat Tuhan? Koreksi kita. Sama-sama dengan saya yuk katakan hadirat Tuhan. Klik satu lagi terus ada yang muter nih. Yes, bener toh. Asik gawe aku kok. Yosua ingat pada tuannya Musa. Musa pernah berkata begini loh, di dalam Keluaran 33 ayat 15, nanti di rumah dibaca, orang saya sudah siapkan kok. Saat itu Tuhan mengatakan saking jengkelnya Tuhan dengan sikap bangsa Israel yang dibawa ini, yang katanya keras apa? Dablek. Nek bahasa Indonesia itu jadi dablek, mungkin diganti dablek. Tuhan sudah jengkel, bahkan sampai ngomong dengan Musa. Ayo,
Di depan aku sudah berikan semuanya. Lalui semuanya. Aku kirim malaikat untuk melawan lawanmu itu. Hadapi lawan-lawanmu dengan, aku siapkan malaikat. Tapi aku tidak akan ikut, aku tidak akan bersama dengan engkau. Nanti di rumah dibaca. Keluaran 33:15 mengatakan bahwa sekalipun Tuhan, aku tidak akan melangkah kalau engkau tidak bersama aku. Artinya selama Allah tidak ada, selama Tuhan tidak ada bersama denganku, sama engkau tidak membimbing aku enggak akan pergi, aku enggak akan bertindak. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Hari ini simple. Ketika jalanmu mungkin enggak terselam. Meneh. Jalanmu tak terselami. Yes. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu. Biar nyata di dalam angkat sembahmu yuk. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Apa katanya? Arti kehadiran-Mu Tuhan. Diingatkan sederhana, tanpa bimbingan Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, jangan bertindak deh. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Sehingga Musa ingat benar, jika engkau sendiri tidak membimbing, jangan suruh kami untuk bertindak. Keluaran 33. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Ke depan masih panjang. Tapi ini jadikan dasar dulu. Sekali lagi saya ulangi. 5 roti 2 ikan yang tidak ada Tuhan mampu adakan kok. Yang kurang Tuhan buat lebih. Tapi sekali lagi, itu hanya bonus. Jauh lebih penting ketika engkau minta hadirat Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dong. Kita lihat di tabut perjanjian ini isinya apa saja sih? Berarti yang pertama tadi, ketika kita nggak ngerti jalanmu di depan, satu, aku mau berjalan, aku mau melangkah ketika aku sudah dapat satu hadirat Tuhan. Ketika engkau membimbing aku. Yang kedua, yuk klik. Gambar apa ya? Sebetulnya saya cari gulungan kitab. Dan ini adalah, yuk klik satu lagi. Yes. Yang kedua, di dalam tabut, ini ada di dalam tabut perjanjian, itu isinya adalah loh batu yang berisi. Anda tahu kisahnya dan semua tahu. Ada 2 gulungan kitab dan sebagainya. Ada gulungan kitab, ada 2 loh batu, ada gulungan kitab. Ini mengingatkan pada kita. Yuk sederhana ke depannya. Utamakan firman Tuhan. Sing amin pendetane tok meneh. Utamakan firman Tuhan. Setuju? Setuju? Klik yuk. Ini sama kok. Yesaya mengatakan
Sekiranya engkau memperhatikan firman-firmanku, perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti, sama-sama dengan saya katakan yuk, keren. Mau damai sejahtera terus seperti sungai? Yang setuju katakan amin. Yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah. Coba Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 berhubung ini tidak ketik, tapi mungkin semua sudah hafal ya. Bantu saya. Yes. Urung ono kok ngerti toh kowe? Ini guru sekolah minggu nih Mbak mungkin. Yes, berbahagialah orang. Yes, ini berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah, siapa yang sukanya Taurat Tuhan? Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan ayat 3 keren. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau berhasil? Utamakan firman. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berarti yang kedua sangat sederhana kok. Jangan pernah memperduakan firman itu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jika firman Tuhan mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu, pandang dia dong, tetap enak itu. Agus menewel Agus. Ayo, pegang tangan istrimu. Berapa lama enggak pegangan? Go, gue ojo se. Halo, sederhana kok. Hari ini utamakan firman kok. Jangan hanya menuntut, tunduk. No, tapi justru kasih dia dulu. Amin gitu dong. Berikan tepuk tangan dong. Amin. Ayo, masih ingat hormatilah. Sekarang kamu masih kecil, masih muda. Meh-meh, kok kecil aja ya toh. Tapi ada firman loh. Tetap hormati orang. Kasih dia. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang masih punya orang tua angkat tangannya. Masih ada kesempatan untuk terus menghormati beliau, untuk terus mengasihi dia. Yang setuju katakan amin. Acap kali Mama Feba tuh nyebelin loh. Loh, saya tenang aja Bu. Tapi dia mungkin nyebelinnya saking cerewetnya supaya kamu baik. Setuju Bu? Yes. Gak enak apapun tetap hormat kasih dia. Yang setuju katakan amin. Masih ingat cerita Manado? Iya, masih ingat tuh? Masih ingat opa oma yang sudah 90 tahun, ada anak-anaknya, saking anak-anaknya sibuk, nggak pernah, ada kisah ya yang meninggal jadi, Masya Allah itu kaget saya. Lo bayangkan dua-duanya, iya, aku begitu dijongkel pintunya tak delok salib gede. Bener, lihat kisahnya ini baru-baru ini nih, bener toh, dengar toh? Punya anak enggak? Kemana dia? Ayo hari ini diingatkan kok. Hari ini diingatkan kok. Jangan seperti itulah. Cerita nang Manado sih. Yang opa oma tinggal berdua, ini juga tinggal berdua nih. Kasihan. Tinggal berdua. Suatu saat opa yang sudah 90 tahun lebih sakit. 90 tahun giginya wis entek. Ngomong wae ora jelas. Ngomong melit. Kapan merit gitu. 90 tahun giginya. Suatu saat sakit itu apa? Sakit. Tubuhnya makin lemah, masuk ICU.
Yang nungguin tuh hanya oma loh. Omanya nangis semua pada sama-sama 90 tahun. Kiki ngomong, menemu. Kayak opa sembuh, menemu di ICU. Opa bukan semakin baik. Ini grafik kesehatannya, kekuatannya makin menurun. Rupanya opa sudah merasa aku sudah nggak tahan nih. Mau pesan terakhir mungkin sama omanya. Anak-anaknya sibuk, ada anak-anaknya tapi sibuk, nggak pernah memperhatikan, nggak pernah datang lagi. Opanya pesan sama omanya ngomong, nah, nek ompong kan ya berarti kaya ngono tuh. Nah, nanti kalau mama mati, dia bilang, nanti kalau opa mati, minta dimagain. Ini nek jas kayak ngono ini. Di Manado bilang baju tabuka di muka, baju tabuka di muka. Baju tabuka di muka, maksudnya baju yang ini loh, jas ini baju yang baju yang tabuka di muka. Omanya nangis, mana manmi. Bener loh, opa meninggal. Anak-anaknya baru datang, tapi yang ini belum busuk, belum. Anak-anaknya baru datang loh, terlambat nggak? Nanya, anak-anaknya baru ribut, nanya sama oma, mami, opa pesen apa sebelum meninggal? Mungkin dipikir warisan ya opa, mungkin nanya, opa pesen apa sebelum meninggal katanya. Oma agak bolot. Ingat dia, oh ya, opa minta dipakein baju tabuka di muka, tapi rupanya oma salah denger. Iya, opa minta banyu pramuka. Masih ingat kisah ini? Bayangkan, dapat loh anak-anaknya ini sibuk menado di opiak-opiak golek baju dapat loh, dapat. Bener loh, akhirnya dapat baju pramuka, nggak tahu siaga, nggak tahu penggalang. Akhirnya bener loh, opa mati masuk peti mati pakai baju, pakai soklat sepatu ket kayak gini. Aku ya podo kete loh Pak lo. Iya. Pakai sepatu ket, coklat sini pakai apa nih namanya? Hasduk. Yes, masuk peti mati pakai baju, masih pakai peluit lagi di sini. Masih tambah bonus lagi tongkat pramuka. Iya. Upacara penghiburan semalam saya di Salatiga, upacara ibadah ada yang meninggal dari mamah pemain musik gereja Pastor Roy, mamahnya. Jadi di sini, nah ini, opa masuk peti mati pakai baju, upacara penghiburan penutupan peti, opa taruh segini, baju pramuka tadi. Pelayat kan datang dari belakang dengan, wah mau ikut berbela sungkawa katanya. Datang begitu, pengen lihat opa dari belakang, begitu lihat opa, lihat opa pakai baju pramuka, mau ketawa kayak kamu kan nggak mungkin loh ya dah. Ada nggak orang layat kok? Wah, duduk di belakang dia nahan ketawanya, ngempet. Ya. Ibadah penghiburan penutupan peti dimulai. Pemimpin pujian datang, tapi bukan Anda. Aku ada orang, aku diundang menah aku ya dah. Datang pemimpin pujian, wah mantep le melaku. Begitu sampai opa, jundel. Lihat opa pakai baju, sebetulnya mau dibawakan lagu ini. Tak usah ku tak, sebetulnya mau bawa lagu itu. Tapi karena melihat opa pakai baju pramuka, mari kita angkat pujian. Maju tak gentar, karena melihat opa pakai baju pramuka. Datang pendeta Denny. Bukan Denny ini loh Pak. Ini asli yang di Manado Pak, bukan Kalinegoro Pak. Yes. Datang pendeta Denny, datang, pendeta kan bawanya Alkitab. Wah, melaku mantep. Wah. Begitu sampai opa, kaget lihat opa pakai baju pramuka. Sebetulnya sudah disiapkan ayat, sudah kekal selama-lamanya di rumah Bapa. Sebetulnya ayatnya itu, tapi karena melihat opa pakai baju pramuka ini blank semua.
Hadirin yang datang, anak, cucu yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan Opa, jangan bersedih katanya. Opa hanya mau pergi sebentar. Opa hanya mau kemah aja. Yuk, hari ini simpel yuk. Sederhana kok, cuma diingatkan, utamakan firman Tuhan. Lakukan, kerjakan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yuk. Amin. Amin. Yuk, Anda terus melangkah. Lakukan sesuai dengan firman. Klik satu lagi yuk. Ih. Nggak usah dibuka kalau ini sudah hafal. Ayo, Mazmur 119, ayo guru sekolah minggu apa? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lagi yuk, ulang yuk, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ketika bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau mendekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berikan tepuk tangan dong. Yuk. Waktunya sebentar, Pak. Oh, ini aku siapin 70 makalah. Agi loro Bigo. Sampai pemberkatan nikahmu belum selesai khotbahku. Ayo, satu lagi aja deh. Nek pendeta sudah bilang yang terakhir. Jemaat langsung puji Tuhan. Kayaknya kalau lama-lama pun saya merasakan sudah cukup. Yang pertama tadi adalah yes, jangan pernah melangkah tanpa hadirat Tuhan. Engkau berumah tangga sekarang ini semuanya indah. Lihat hidung yang pesek aja ketoknya mancung. Yes, itu nek baru pacaran. Tapi nanti yes. Tapi hari ini dengar, masuki rumah tanggamu, jangan pernah melangkah sebelum ada hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Keplok dong. Nyonyain di tepuk tangan dongnya. Yes, amin. Ayo hari ini sekat sederhana. Yang pertama, hadirat Tuhan. Yang kedua, utamakan firman Tuhan. Banyak buku saya tahu. Senang buku baca, oke. Tapi tidak ada yang mengalahkan firman Tuhan. Setuju? Yang terakhir, yang paling disenangi oleh jemaat. Klik. Lihat, cherubim, malaikat. Ada hadirat Tuhan yang menyala. Tadi ada loh batu dan gulungan kita. Masih ada buli-buli emas yang berisi mana. Ini yang saya mau bahas ini. Itu nanti buat di end aja yang emas tadi. Pendek bae. Ini yang penting sekarang ini ada tongkat Harun yang sama-sama dengan saya katakan yuk, tongkat Harun. Yang saya enggak siapkan, coba tolong carikan yuk Bilangan 17. Bicara apa sih tongkat ini? Kayu kering yang seperti enggak ada artinya. Coba kita tahu dulu yuk, Bilangan 17 ayat 6, 7 dan 8.
Ini yang ayat terakhir deh, ayat terakhir yang perlu dicari. Yes. Ini bicara apa sih? Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka yang berjumlah 12, lihat. Maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat. Sama-sama dengan saya katakan yuk, satu tongkat. Satu tongkat dari setiap pemimpin. Yes, menurut suku-suku mereka 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Lanjut ayat 7. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ayat 8. Ini saya benar. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah itu, kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah. Saya berhenti dulu. 12 tongkat yang dibawa pemimpin. Artinya tongkat-tongkat ini hubungannya dengan pemimpin apa? Sederhana kok. Pemimpin ini butuh juga memanggil semua rakyatnya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berarti tongkat ini adalah bicara panggilan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama dengan saya katakan panggilan. Sama-sama dengan saya katakan yuk panggilan. Tongkat yang dari dahan kering yang sudah dikuliti, yang sudah enggak punya akar loh. Tongkat yang mati tidak mungkin bertumbuh. Gambaran panggilan apa sih yang harus kita koreksi? Sederhana kok. Tongkat ini tongkat yang enggak bertumbuh tadi, yang saya katakan tadi sudah potongan yang sudah tidak ada akar, yang tidak mungkin untuk numbuh. Yang mati saya katakan. Kalaupun hari ini Anda berkata, Pak, usaha saya sepertinya sudah nggak ada harapan, sudah nggak tumbuh, sudah mati. Sebagian lagi mungkin mengatakan, mustahil. Dari batang kering, dari tongkat kecil. Tapi dengan jelas tadi diakhiri, ayatnya hilang meneh. Yaudah nggak apa-apa. Kita lihat bahwa tadi kita baca bersama. Ayo ayat terakhir. Yes. Yang terakhir yuk. Lihat. Yang punya Harun nih keren loh. Lihat. Keren loh. Tempat dari Harun keturunan Lewi telah bersama-sama dengan saya katakan yuk bertunas. Mengeluarkan kuntum. Mengembangkan bunga dan berbuah. Berikan tepuk tangan dong. Kalaupun hari ini Anda datang dengan mengatakan gak mungkin aku bertumbuh, gak mungkin aku untuk berbuah, hari diingatkan, apa sih panggilan? Jangan-jangan untuk ini loh, bertumbuh. Kak ono sing amin. Bertumbuh. Gereja Karisma bertumbuh. Gereja Karisma berbunga. Bahkan terus berbuah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang di bawah ada ibadah Pak, yang sebut. Yang di bawah dengar. Ya pun Anda boleh berkata hari mam, ngingiannya nunak munya mam, gigi wis ora nono. Aku suruh bagaimana? No, tongkat yang mati pun bertumbuh, berbunga, berbuah, berbuah. Gereja ini bertumbuh bukan hanya one man show-nya Pak Daniel. Bukan hanya berdua dengan ibu juga. Bukan hanya bertiga. Kambe adik ibu kakang ini. No. Semua bertumbuh.
semua bertumbuh. Saya itu yang di bawah semua bertumbuh. Berikan tepuk tangan. Yang setuju katakan amin. Klik. Balik lagi. Siap berbuah. Siap berbuah. Jangan punya pikiran, Pak Denny, aku soko gereja cilik Kalinegara. Bukan California katanya tadi ya. No problem, Pak. Bertunas, Pak. Bertumbuh, Pak. Berbuah. Yes. Klik yuk. Ini yang seneng nih. Ketika engkau lakukan itu, engkau bertumbuh berbuah. Buli-buli emas yang berisi mana jalan di depanmu akan menjadi emas. Sing amin teludok meneh. Yang setuju katakan amin. Mana yang tidak pernah habis. Berikan tepuk tangan dong. Yang sing mau. Jalanmu tak terselami. Sederhana kok, tapi tangkap oleh setiap hati kami. Boleh bangkit berdiri bersama-sama yuk. Namun satu hal ku percaya. Thank you Lord. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Biar nyata di dalam hidupku. Sembah penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Lebih sungguh penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ayo jemaat Tuhan dan saya penyertaan. Yes. Aman dan sejahtera. Saya menjawab sederhana. Siapa sih Yosua? Siapa dapat tugas yang sepertinya gede sekali. Sepertinya nggak mungkin seorang pembantu seperti Yosua menerima itu, melakukan itu. Bahkan di dalam Yosua 1:4 kali Tuhan mengatakan hanya kuatkan, teguhkan, kuatkan, teguhkan. Pada Yosua yang sedang bimbang, kepada Yosua yang sedang nggak ngerti jalanku bagaimana dan sebagainya. Tapi hari ini tangkap janji firman yuk. Sederhana kok. Yang utama cari hadirat Tuhan. Cari bimbingan Tuhan, baru melangkah deh, baru bertindak. Yang kedua,
Diingatkan untuk utamakan firman, lakukan firman itu deh. Dalam nama-Mu Tuhan. Jemaat ini Kau berkati Tuhan. Jemaat ini boleh bertumbuh Tuhan. Tidak ada lagi jemaat yang mengatakan aku sudah tua, aku sudah mati, aku nggak mungkin bertumbuh seperti tongkat dari kayu badam tadi. Tapi no, hari diingatkan yuk, yang mati bisa bertunas, berbunga bahkan berbuah. Tangkap janji itu, haleluya, haleluya. Dari yang paling kecil, terus bertumbuh, berbuah. Yes. Haleluya. Haleluya. Biar semua jemaat juga merasakan ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Thank you Lord. Walau di tengah badai. Amin. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Kami mau bersama-Mu. Arti kehadiran-Mu.
400 tahun Israel diperbudak di Mesir, dan mereka harus melewati jalan yang belum pernah mereka lalui. Mereka perlu tiang awan dan tiang api. Bulan ini kita sedang belajar tentang Roh Kudus. Mari percaya bahwa Roh Kudus memimpin perjalanan kita. Musa yang 40 tahun ada di padang gurun pun berkata, kalau Tuhan gak sertai aku gak mau jalan. Dia sudah terbiasa dengan padang gurun, tapi dia bilang kalau Tuhan tidak sertai aku gak mau jalan. Apakah ada di antara jemaat yang sedang mengalami jalan yang sulit? Apakah ada di antara engkau yang sedang mengalami jalan yang engkau belum pernah lewati? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, seperti engkau menjamin perjalanan Musa, seperti engkau menjamin perjalanan Yosua, biarkan engkau juga memimpin perjalananku Tuhan. Belahkan laut merah buatku. Tuhan, hancurkan tembok Yeriko bersama dengan Tuhan. Belahkan sungai Yordan untuk aku lewat Tuhan. Dan biarkan engkau yang dimuliakan. Biarkan engkau yang menghancurkan musuh-musuh di depanku. Engkau yang mengirimkan malaikatmu sepanjang jalanku. Ada jalan yang kami harus lalui, dan kami akan melaluinya bersamamu Tuhan. Mari angkat tanganmu sebelum pulang. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Rumah tangga yang sulit, ngalami pemulihan dari Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna. Amin. Kami percaya, kami ucapkan dengan iman. Aman, sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama. Oh, arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi, penyertaanmu, penyertaanmu. Mana yang tidak berkesudahan, mana yang selalu tersedia. Haleluya. Amin. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Asal ada hadirat Tuhan, asal ada firman-Mu, asal Engkau beserta dengan kami Tuhan, maka perjalanan kami akan ditolong Tuhan. Engkau lihat umat-umat-Mu, keluarga mereka butuh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Anak-anak remaja muda kami Tuhan, mereka butuh jalan yang dipimpin oleh Tuhan. Ada banyak orang yang sedang galau dan bingung hari ini. Biarkan Engkau Tuhan pegang umat-umat-Mu, supaya mereka mengalami pimpinan Tuhan sampai di tanah perjanjian mereka. Mari sekarang kita angkat tangan, doakan Pak Matius, saudaraku. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu ini mau jual pabrik, dan setelah itu ingin full time melayani Tuhan. Karena itu kami berdoa supaya Engkau kirim pembeli Tuhan. Engkau kirim pembeli yang sesuai. Engkau kirim pembeli yang sesuai. Dan biarkan hamba-Mu bisa melayani Tuhan di masa tuanya. Full time, full heart Tuhan Yesus untuk Tuhan. Dan biarkan Engkau Tuhan yang akan buka jalan. Buka jalan Tuhan. Kami berdoa kemuliaan-Mu dinyatakan. Engkau buka jalan. Engkau yang nyatakan rencana-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya.
ke seluruh negeri dia pergi. Berkati hidupnya, berkati anak-anak, cucu dan menantu, Tuhan yang memberkati. Dan biarkan Engkau Tuhan yang terus bekerja dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Biarkan Tuhan juga memberkati Pak Paulus Setiawan bersama dengan kami. Berkati semua umat-umat Tuhan yang hadir. Dan biarkan kami terus mengalami pertolongan Tuhan. Sekarang pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat pagi semuanya. Haleluya.